Halo, bertemu lagi di seri pembahasan soal. Kali ini terkait turunan. Nah, turunan kali ini topiknya fokus pada marginal analysis dan nantinya aproksimasi. Nah, untuk marginal analysis sendiri, secara definisi kaitannya merupakan suatu biaya tambahan untuk setiap tambahan produksi untuk sebesar 1 unit. Nah, nanti selanjutnya akan dipakai menggunakan aproksimasi, yang mana ketika menentukan biaya unit memproduksi ke-9 dengan menggunakan fungsi marginal, artinya kita mencari biaya produksi di antara titik 9 dan titik 10 gitu secara pendekatan. Nah, sebelumnya kita review dulu pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai fungsi biaya atau CX, RX fungsi pendapatan, PX profit, dan dengan X adalah jumlah unit barang yang diproduksi, maka kita punya CX sebagai biaya marginal yang merupakan turunan dari fungsi biaya. R aksen X turunan fungsi pendapatan disebut pendapatan marginal. P aksen X keuntungan marginal merupakan turunan dari fungsi profit atau keuntungan. Kita coba bahas ke bentuk soal. Diketahui CX adalah setengah X kuadrat ditambah 4X ditambah 32 merupakan total biaya memproduksi X unit dari komoditas. Dengan PX atau harga penjualan untuk X unitnya 1/4 dikali 60 min X. Akan dicari biaya marginal dan pendapatan marginal. Nah, biaya marginal berarti turunan dari total biaya. Itu bisa kita tulis sebagai turunan dari CX berarti X ditambah 4. Lalu, dan pendapatan marginal. Sebelum menemukan pendapatan marginal, kita cari dulu fungsi pendapatan, yaitu X dikali PX, yang sama dengan X dikali 1/4 60 min X. Dapatlah ini ya. Sehingga pendapatan marginal atau turunan dari fungsi pendapatan sama dengan 60/4 dikurang 2/4 X ya. Nah, lalu yang B, gunakan biaya marginal untuk memperkirakan biaya untuk memproduksi unit ke-8. Nah, karena kita akan mencari perkiraan biaya untuk memproduksi unit ke-8, artinya dengan biaya marginal kita mengaproksimasi biaya produksi di antara titik ke-7 dan titik ke-8. Yaitu dengan memasukkan nilai biaya marginal untuk unit ke-7 yang sama dengan masukin ke persamaan awal. 7 tambah 4 ini 11 ya. Lalu yang C, biaya sebenarnya untuk memproduksi unit ke-8. Nah, ini sudah ada di pembahasan materi awal, yaitu terkait fungsi cost ya. Kalau biaya sebenarnya untuk produksi unit ke-8, artinya kita mengurangkan nilai C8 dikurang C7. Itu tinggal kita masukkan ke fungsi biaya untuk nilai 8 dikurang fungsi biaya untuk nilai 7. Nah, ini dikurang selisihnya 96 dikurang 84,5 sama dengan 11,5. Nah, yang D, gunakan pendapatan marginal untuk memperkirakan pendapatan dari penjualan unit ke-8. Itu berarti mencari pendapatan marginal di titik 7 gitu ya.
kita sudah punya bentuk persamaan ini, 60/4 berarti ini 15 dikurang setengah dari 7. Di 15 dikurang 7/2. Itu 15 dikurang 3,5 ya. Itu 11,5 juga ya. Terus pendapatan sebenarnya dari penjualan unit ke-8. Sama konsepnya dengan yang C, nah ini tinggal dikurang. Berarti kita peroleh nilai sebesar 11,25 ya. Nah, begitu. Nah, berikut contoh penggunaan aproksimasi. Ini berarti kita punya selisih atau perubahan dari fungsi, yang mana itu sama dengan turunan di titik awal dikali dengan perubahan sebesar X-nya. X di sini bisa biaya atau jam tergantung soal. Contoh, kita punya soal suatu pendapatan pabrik dengan menjual Q unit komoditas diketahui sebagai RQ 240 Q dikurang 0,05 Q kuadrat. Nah, RQ-nya ini. Lalu pabrik memproduksi 18 unit per bulan. Nah, ini sebagai Q0. Q0 80 dan berencana menaikkan produksi sebesar 1 unit. Karena di sini berbicara tentang Q unit, berarti perubahan produksinya di soal diketahui sebesar 1, berarti delta Q-nya 1. Lalu pertanyaannya, gunakan analisis marginal untuk memperkirakan tambahan pendapatan bulanan. Nah, karena ada kata-kata memperkirakan tambahan pendapatan, maka kita gunakan aproksimasi, yaitu dengan delta R sama dengan turunan di awal Q0 dikali berapa perubahan produksinya. Langkah pertama kita cari R aksen Q. Dari sini kita punya nilai 240 dikurang 0,1 Q ya. Nah, dimasukkan ketika R aksen Q0 atau yang sama dengan R aksen 80 itu 240 dikurang 8 sama dengan 160. Ini R aksen Q0 160 dikali perubahannya 1. Berarti perkiraan tambahan pendapatan dari produksi dan penjualan unit ke-81 adalah 160. Untuk soal B, tentukan pendapatan bulanan sebenarnya. Nah, ini sama dengan contoh soal sebelumnya, yaitu R81 dikurang R80. Kita substitusikan ke soal. Karena R81 berarti 240 dikali 81 dikurang 0,05 81 dikuadratkan sama dengan ini 19,1 ya. Nah, R80 jadi gitu. Dimasukkan ke soal sehingga kita punya 18,8. Nah, selisihnya itu 0,3.
Yang C, perkirakan bagaimana total pendapatan bulanan akan berubah jika produsen berencana menurunkan output bulanan sebesar 0,65. Artinya di sini yang berubah adalah delta Q-nya, yaitu sebesar minus 0,65. Nah, tinggal serupa dengan A, kita masukkan R aksen Q0, kan kita sudah menemukan 160. Tinggal dikali min 0,65. Ini tinggal dikali min 104. Artinya total pendapatan bulanan itu akan berubah menurun menjadi $104. Oke, contoh selanjutnya. Studi menunjukkan mengenai shift kerja pagi suatu perusahaan yang tiba pukul 8 pagi. Ini kan start awalnya pukul 8. Misalnya ini 0. Fungsinya diketahui sebagai berikut. Perkirakan banyak unit yang berkumpul antara pukul 9 dan 9.15. Berarti untuk soal ini dari pukul 8 ke pukul 9 itu kan X0-nya jadi 1 ya. Sama kita tentukan turunan F aksen min 3x kuadrat ditambah 12x tambah 15. Perkirakan banyak unit akan berkumpul, berarti itu memperkirakan total pekerja rata-rata ya. Sama dengan F aksen 0, kita masukin F aksen 1. F aksen 1 yang sama dengan min 3 ditambah ini 27. Jadi sama dengan 24. Masukin ke rumus seperti biasa, 24 dikali perubahannya karena satuannya jam, dan dikali 1/4. Hasilnya sama dengan 6. Jadi perkiraan banyak unit yang akan berkumpul adalah 6 ya. Contoh berikutnya. Suatu pabrik dengan output harian sebagai berikut. L menunjukkan jumlah jam pekerja. Saat ini 1000 jam pekerja digunakan setiap hari. Di L0-nya 1000. Perkirakan pengaruh terhadap output yang dihasilkan jika jam berkurang menjadi 940. Berarti kan berkurang menjadi, perubahannya berarti 60 kan, 60. Ini tinggal kita masukkan. Nah, cari dulu turunannya. Turunannya berarti ini bawa ke depan 1/3 dikali 60.000 L pangkat minus 2/3. Lalu masukkan saat 1000 ya. Di 1/3 dikali 60.000 dikali 1000 min 2/3 pangkat 2/3. Nah, ini. Tinggal kita masukkan dikali 60.000 1000 pangkat 2/3 dikali delta L-nya 60. Ini coret nih 20. Di atas juga coret ya. Ditinggal 1/3000 dikali 1000
pangkat 2/3. Kan ini sama, kan sama dengan, kan akar pangkat 3 dari 1000 dikuadratkan. Karena akar pangkat 3 dari 1000 kan 10. Dikuadratkan berarti ini 100. Di jawabannya oh salah, maaf, salah nih. 60.000 kan tetap di atas ya. Maaf. Ini harusnya di atas. Oke. Kan 60.000. Yang berubah kan L-nya. Nah, di sini tinggal 20.000. Ini 20.000 dibagi ini 10 100. Coret-coret, sisa sama dengan 200. Oke. Contoh soal selanjutnya. Biaya suatu perusahaan untuk memproduksi adalah sebagai berikut. Tingkat produksi saat ini 90. Sama, berarti ini masuk ke contoh soal Q0-nya 90. Nah, pertanyaan ini penurunan produksinya. Perkiraan, berarti ini kan delta Q, karena kan Q kan produksi. Agar total biaya berkurang $90. Berarti maksudnya berkurang 90. Ini 90 sama dengan, nah cari dulu turunan C, berarti min 10/9 Q ditambah 5. Untuk nilai 90 tinggal dimasukkan C aksen dengan 90 sama dengan min 10/9 dikali 90 ditambah 5 sama dengan 90 bagi 9 kan 10, berarti min 100 tambah 5 berarti min 95. Ini min 95 dikali delta Q yang mau akan kita cari. Nah, ini berarti ini tinggal dibagi 90/95 adalah delta Q-nya. Nah, oke. Cukup dulu untuk hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.